Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 491. Melihat penampilan pria ini, Lin Ming tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Selamat pagi, Chef Xiao. Jika Anda datang kepada saya begitu awal, apakah Anda ingin saya membandingkan keterampilan memasak dengan Anda?" Xiao Xinqi berkata secara langsung, "Aku di sini untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku dan putriku tentang kehidupan Xiao Yao." Petik 1. Berbicara tentang hal ini, Xiao Xinqi tiba-tiba menghela nafas. "Lin Ming, aku khawatir aku harus membalasmu karena menyelamatkan nyawa ibu dan anak perempuan kita di akhirat." Petik 1. Lin Ming terdiam sejenak. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Chef Xiao, kata-katamu serius. Seperti kata pepatah, menghemat satu kehidupan lebih baik daripada 7 tingkat putu." Setelah jeda, kata Lin Ming sambil tersenyum, "Belum lagi, Anda memberi saya perasaan khusus, seperti kami telah bertemu sebelumnya." "Chef Xiao, apakah Anda pikir kami telah bertemu sebelumnya?" Petik 1. Xiao Xinqi hanya memandangi Lin Ming dan berkata dengan suara lemah, "Lin Ming, aku minta maaf. Aku tidak ingin melakukan ini. Aku akan membalasmu karena kebaikan hemat hidupmu kepada ibu dan anak perempuanku di mai kehidupan selanjutnya." Petik 1. Sebelum dia selesai, Xiao Xinqi sudah mengambil kotak kayu dan membukanya, mengungkapkan 2 hal hitam ukuran manik-manik peluru. "Lei Zhu." Ketika Wu Yujia melihatnya, dia tidak bisa membantu berseru. Setelah itu, Xiao Xinqi mengulurkan tangan dan memegang 2 manik-manik guntur di tangannya. Wu Yujia melihat wajahnya putih, dan berkata, "Xiao Xinqi, apa yang akan kamu lakukan?" Pada saat ini, Lin Ming mengerutkan kening dan menatap Xiao Xinqi dengan bingung. Dia bertanya, "Chef Xiao, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak ingin meledakkanku?" Xiao Xinqi memiliki air mata di matanya dan berkata, "Lin Ming, aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf." Kata Xiao Xinqi di tangan sedikit mengirimkan kekuatan penampilan, seolah-olah momen berikutnya akan meremas 2 manik-manik guntur ini untuk meledak secara langsung. "Xiao Xinqi, jangan lakukan hal-hal bodoh." Pada saat ini, Wu Yujia tidak bisa membantu tetapi sedikit ketakutan dan berteriak. Pada saat yang sama, hati tidak bisa menahan hambatan. Dia telah melihat kekuatan Lei Zhu untuk waktu yang lama, jadi jelas bahwa jika kedua Lei Zhu meledak di tangan Xiao Xinqi, tidak peduli seberapa kuat mereka akan ditiup berkeping-keping. "Kenapa? Ada apa?" Tetapi pada saat ini, Wu Yujia terkejut, karena dia melihat bahwa Xiao Xinqi tiba-tiba tampak tidak bisa bergerak, dan matanya tidak berkedip. Kemudian, dia segera menjawab dan memandang Lin Ming dan bertanya, "Lin Ming, apakah itu Anda atau apa yang telah Anda lakukan pada Xiao Xinqi?" Lin Ming mengangguk, "Aku memesan acu points Xiao Xinqi." Petik 1. Dengan itu, Lin Ming telah pergi, dan mengambil kotak kayu Xiao Xinqi dan 2 manik-manik guntur bersama. Kemudian dia telah menempatkan 2 manik-manik guntur ke dalam kotak kayu dan mengemasnya. Memang benar bahwa Lin Ming telah melihat kekuatan Lei Zhu. Ini sangat kuat. Jika salah satu dari mereka meledakkan secara tidak sengaja, seluruh villa akan dihancurkan ke tanah. "Xiao Xinqi, saya harap Anda bisa memberi saya penjelasan. Jika tidak," mata Lin Ming telah menyala dingin, melihat Xiao Xinqi, bertanya. "Saya tidak tahu mengapa, tetapi Xiao Xinqi lega saat ini." Dengan eksologis, dia berkata kepada Lin Ming, "Maaf, Lin Ming. Aku benar-benar tidak ingin melakukan ini. Yi Zansong mengancam aku dengan kehidupan Xiao Yao dan berkata bahwa jika aku melihatmu hidup hari ini, Xiao Yao akan mati." Petik 1. Oh. Untuk sesaat, semangat pembunuhan di mata Lin Ming menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Wu Yujia mengerutkan kening dan meminta Lin Ming, "Lin Ming,
apa yang Anda lakukan pada Yi Zansong dan Yi Yingyao? Yi Zansong harus membunuh Anda. Petik 1. Lin Ming berkata dengan tampilan acuh tak acuh, sebenarnya, itu bukan apa-apa. Aku membiarkan Yi Yingyao merasakan sakit setelah acu poin dinyalakan. Oh, omong-omong, aku juga mengambil Yi Yingyao menonton naga tersembunyi. Apa? Wu Yujia tertegun, benar-benar tertegun. Dia memandang Lin Ming dengan sangat kejam dan berkata, Lin Ming, Anda berani mengarahkan acu poin Yi Yingyao. Anda juga mengambil jam naga tersembunyi Yi Yingyao. Apakah Anda tahu bahwa untuk para murid naga tersembunyi, Hidden Dragon Watch lebih penting daripada kehidupan? Pada saat ini, tampaknya Lin Ming tidak bisa mendengar kata-kata Wu Yujia. Matanya dingin dan dia berkata kepada Xiao Xinqi, sejak Yi Zansong berani mengambil nyawa Tang Xiaoyao dan mengancam kamu untuk membunuhku, lalu Yi Zansong dan Yi Yingyao sudah mati. Haha, ketika sampai pada akhir, Lin Ming mencibir 2 kali. Untuk sesaat, tubuhnya juga memancarkan napas padat, yang membuat suhu sekitar turun lebih dari 10 derajat. Wu Yujia dan Xiao Xinqi tidak bisa menahan menggigil. Pada saat ini, tidak perlu menunjuk acu poin Xiao Xinqi lagi. Lin Ming telah menyelesaikan acu poin Xiao Xinqi dengan jentikan jarinya. Tetapi kemudian, kejutan besar Lin Ming, Xiao Xinqi tiba-tiba berlutut di depannya. Lalu dia berkata dengan menangis, Lin Ming, jangan pergi, kamu tidak boleh pergi untuk menemukan Yi Zansong. Kekuatan Yi Zansong terlalu kuat dan sarananya terlalu aneh. Tidak ada yang bisa menyelesaikan kutukannya. Jika Anda pergi, Anda akan mati, dan akan Xiao Yao. Petik 1. Lin Ming membantu Xiao Xinqi dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Aku membakar boneka kutukan sebelum Yi Zansong. Yi Zansong tidak bisa menggunakan kutukan. Petik 1. Xiao Xinqi menggelengkan kepalanya. Bahkan, boneka kutukan Yi Zansong adalah pasangan, satu dibakar, dan lainnya. Selain itu, Yi Zansong mengatakan bahwa setelah pupet kutukan dibakar, kekuatan boneka kutukan lain akan lebih kuat. Setelah dikutuk, itu tidak akan bisa kembali ke surga. Petik 1. Haha, Lin Ming tertawa dingin sejenak. Dia tampak membunuh dan berkata, dalam hal ini, saya tidak perlu menjaga kehidupan anjing Yi Zansong. Dia pasti membunuh banyak orang dengan mengutuk. Petik 1. Xiao Xinqi tiba-tiba berkata, Lin Ming, kamu dengan cepat meninggalkan kota Haizu, pergi jauh, bersembunyi sebentar. Petik 1. Lin Ming tiba-tiba melihat Xiao Xinqi dan berkata, Xiao Xinqi, jika aku pergi seperti ini, jangan Tang Xiaoyao mati. Apakah Anda benar-benar memiliki hati untuk menonton putri Anda terbunuh oleh Yi Zansong? Setelah jeda, Lin Ming berkata, bahkan, Anda tidak ingin membunuh saya sama sekali. Jika Anda benar-benar ingin membunuh saya, Anda dapat mengambil Lei Zhu secara diam-diam ketika saya tidak memperhatikannya. Pada saat itu waktu, Anda pasti bisa meniupkan saya untuk Aku, Xiao Xinqi sepertinya tersedak dengan buruk dan tidak bisa berbicara. Sebaliknya, Lin Ming mengambil beberapa langkah dan melihat dengan cermat Xiao Xinqi, dengan mengatakan, Xiao Xinqi, mengapa Anda berpikir hidup saya lebih penting daripada putri Anda? Mengapa Anda memilih untuk membiarkan saya hidup bukannya putri Anda? Apakah Anda punya hubungan apapun dengan saya? Aku, Xiao Xinqi masih terdiam. Dia tidak berani menyentuh mata Lin Ming. Dia menurunkan kepalanya dan terlihat terkejut, bingung. Melihat ini, Lin Ming tidak mempermalukan Xiao Xinqi lagi, dan kemudian berkata, Xiao Xinqi, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Tang Xiaoyao mengalami kecelakaan. Petik 1. Lei, kutukan Yi Zansong benar-benar aneh. Jika Xiao Xinqi tidak membunuhmu, Tang Xiaoyao tidak akan diselamatkan hari ini. Petik 1. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, angka muncul, adalah Wu Lianzong. Bab 492. Melihat Wu Lianzong muncul, Lin Ming tampaknya dapat melihat melalui pikiran Wu Lianzong.
Tuan, Anda harus memiliki cara untuk menyelamatkan Tang Xiaoyao, tetapi jika Anda ingin berbicara, kondisi apa yang Anda butuhkan, misalnya, biarkan saya menyembah Anda sebagai guru. Benar saja, rencana Wu Lianzong benar. Wu Lianzong tertegun sejenak, dan kemudian dia hanya berkata, ya, karena kamu mengatakan itu, maka saya tidak menyembunyikannya. Saya punya cara untuk menyelamatkan Tang Xiaoyao, tetapi kondisi saya sama seperti Anda menebak. Anda harus menyembah saya sebagai guru dan menjadi murid saya. Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Tuan, saya masih mengatakan itu, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan saya. Lin Ming, kata Wu Yujia ketika dia mendengar kata-kata Lin Ming lagi, wajahnya menjadi hijau. Dia memandang Lin Ming dengan marah dan khawatir. Lin Ming, bahkan kakek kesabaran Zong terbatas. Jika Anda benar-benar membuatnya jengkel, dia akan membunuhmu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selain itu, dalam keluarga terpencil, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi muridnya, tetapi dia bahkan tidak peduli. Kamu baik. Kakek Lian Zong hampir memohon padamu untuk menjadi muridnya. Anda sebaliknya mengatakan bahwa kakek Lian Zong tidak berkualitas. Lin Ming, apakah Anda benar-benar tidak takut mati? Petik 1. Lin Ming hanya memandang Wu Lianzong dan berkata, Tuan, Anda memiliki cara untuk menyelamatkan Tang Xiaoyao. Jika Anda memberitahu saya akan berterima kasih, tetapi jika Anda tidak mengatakannya, saya juga punya cara untuk menyelamatkan Tang Xiaoyao. Petik 1. Mendengar ini, Wu Yujia mengguncang kepalanya dengan cara yang tak bisa berkata-kata. Dia dikutuk. Dia tidak bisa diselamatkan sama sekali. Dalam keluarga terpencil, ini telah lama menjadi konsensus. Bagaimana Lin Ming dapat menemukan jalan? Selain itu, bahkan jika Wu Lianzong mengatakan bahwa ia memiliki cara untuk menyelamatkan Tang Xiaoyao, itu karena status Wu Lianzong sebagai penatua gerbang naga tersembunyi, jadi dia memiliki sedikit lebih banyak pemahaman tentang kutukan. Benar saja, Wu Lianzong tidak bisa menahan menertawakan Lin Ming dan berkata, bocah, tidak ada yang punya cara untuk menyelesaikan kutukan, apakah itu keluarga pertapa atau gerbang Hermit Dragon. Secara alami, saya tidak terkecuali, tetapi sebagai penatua gerbang naga tersembunyi, saya tahu sedikit tentang kutukan. Saya masih memiliki cara untuk menyelamatkan Tang Xiaoyao. Adapun Anda bukan murid dari keluarga pertapa atau murid dari gerbang Hermit Dragon. Anda berbicara omong kosong ketika Anda mengatakan bahwa ada cara untuk menyelamatkan Tang Xiaoyao. Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming mengangkat bahu, lalu menatap Xiao Xinqi dan berkata, Xiao Xinqi, jangan khawatir, Tang Xiaoyao akan baik-baik saja. Aku bisa menyelamatkan Tang Xiaoyao, dan aku akan membunuh Yi Zansong. Petik 1. Tapi, Xiao Xinqi tidak bisa tidak melihat Wu Lianzong. Dalam intuisinya, Wu Lianzong memberinya perasaan yang kuat. Wu Lianzong berkata bahwa dia bisa menyelamatkan Tang Xiaoyao, yang seharusnya tidak bohong. Namun, melihat bahwa Lin Ming mengatakan hal yang sama, dia masih percaya padanya. Dia mengangguk dan berkata, Lin Ming, aku percaya padamu. Aku percaya kamu bisa menyelamatkan Xiao Yao. Petik 1. Pada saat ini, Wu Yujia tidak bisa melihatnya lagi. Lin Ming mengatakan bahwa ada cara untuk menyelamatkan Tang Xiaoyao. Menurut pendapatnya, itu semua omong kosong dan selingkuh Xiao Xinqi. Dia tidak bisa membantu tetapi menyisihkan Lin Ming dan berkata dengan suara rendah, Lin Ming, tidak bisakah kamu berani bahkan jika seluruh keluarga Hermit datang, tidak ada cara untuk menyelamatkan Tang Xiaoyao? Bagaimana mungkin? Pada titik ini, Wu Yujia bersenandung dan kemudian berkata, Lin Ming, saya katakan, jika Tang Xiaoyao benar-benar meninggal di tangan Yi Zansong, maka Anda adalah orang yang membahayakan Tang Xiaoyao. Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan matanya. Pada saat ini, dia tidak ingin berbicara dengan Wu Yujia lagi.
Kemudian dia meminta Xiao Xinqi untuk memanggil Tang Xiaoyao dan membiarkan Tang Xiaoyao datang. Ini tentang kehidupan Tang Xiaoyao. Xiao Xinqi sekarang percaya Lin Ming lagi. Secara alami, dia tidak memiliki sedikit pun ragu-ragu dan segera memanggil Tang Xiaoyao. Kemudian, Tang Xiaoyao segera tiba. Bersama dengan Tang Xiaoyao adalah Zheng Yuting. Karena dia hampir seusia dengan Tang Xiaoyao, setelah mengobrol kemarin, Zheng Yuting juga merasa bahwa dia dan Tang Xiaoyao cukup menyenangkan, dan dia akhirnya membuat teman baik. Melihat bahwa Tang Xiaoyao akan datang, Wu Yujia tidak bisa menahan huming ke Lin Ming dan berkata, "Lin Ming, Tang Xiaoyao datang sekarang. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan." Petik 1. Wu Lianzong tidak bisa membantu mengatakan, "Bocah, jika kau menyembahku sekarang, aku akan memberitahumu jalannya. Kalau tidak, ketika Yi Zansong tahu bahwa Xiao Xinqi tidak membunuhmu, dia akan segera membunuh Tang Xiaoyao. Anda akan terlambat untuk itu." Petik 1. Xiao Xinqi juga lebih cemas. Dia berkata, "Ya, Lin Ming, Yi Zansong sangat buruk dan aneh. Jika dia tahu bahwa aku tidak membunuhmu, dia akan segera melawan Xiaoyao. Pada saat itu, jangan khawatir." Lin Ming tersenyum di Xiao Xinqi dan mengeluarkan gulungan kulit binatang, yang persis set jarum jiulong. Jarum perak. Melihat ini, Wu Yujia tidak bisa membantu pada awalnya. "Lin Ming, jam berapa sekarang? Apa yang Anda lakukan dengan jarum perak?" Lin Ming berkata, "Ini adalah cara untuk menyelamatkan Tang Xiaoyao." Petik 1. Ini, Wu Lianzong tertegun. Dia sudah menunjukkan wajah penuh sarkasme dan berkata kepada Lin Ming, "Bocah, apakah kamu ingin memperlakukan Tang Xiaoyao dengan jarum perak? Haha, kutukan adalah sejenis penyakit. Ini lebih mengerikan daripada kanker. Mungkin jika Anda memberikan Tang Xiaoyao beberapa suntikan, Anda benar-benar dapat menyelamatkan Tang Xiaoyao." Petik 1. Lin Ming, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak sakit pada saat ini. Melihat bahwa Lin Ming telah mengambil jarum perak dengan serius, Tang Xiaoyao tidak bisa bingung. "Lin Ming, Xiaoyao dalam kondisi sehat. Dia benar-benar tidak sakit." Petik 1. Xiao Xinqi juga berkata, "Aku tidak melihat Tang Xiaoyao," kata Lin. "Apa?" katanya, yang membuat semua orang tertegun untuk pertama kalinya. Dia memandang Lin Ming dengan cara yang bingung. Untuk sesaat, bahkan Wu Lianzong tidak mengerti apa yang akan dilakukan Lin Ming. Tapi kata-kata Lin Ming mengejutkan semua orang. Lalu dia mendengar Lin Ming berkata, "Aku tidak akan memperlakukan Tang Xiaoyao, aku akan membunuhnya." Petik 1. "Apa, sayang, apakah kamu gila?" Wajah Zheng Yuting sangat berubah. Dia berseru dan segera berdiri di depan Tang Xiaoyao. "Lin Ming, kamu." Tiba-tiba, Xiao Xinqi juga berbalik pucat. Oh, di mata Wu Lianzong, ada jejak perhatian. Adapun Wu Yujia, dia tentu saja tidak berpikir bahwa Lin Ming benar-benar ingin membunuh Tang Xiaoyao, tetapi dia tidak mengerti mengapa Lin Ming tiba-tiba mengatakan itu. "Apakah kamu akan membunuhku?" Tang Xiaoyao juga memandang Lin Ming dengan cara yang bingung dan bertanya. Bab 493. Lin Ming mengangguk dengan senyum, "Ya, kamu bisa berbaring sekarang." Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming memiliki 9 jarum perak di tangannya. Jarum perak bersinar dengan cahaya dingin. Jarum perak ini dapat menyelamatkan orang dan secara alami menjadi senjata tajam untuk membunuh orang. Lin Ming melihat bahwa Lin Ming benar-benar mengambil jarum perak, dia akan menempel di Tang Xiaoyao. Segera, jiwa Xiao Xinqi hampir siap terbang. Lin Ming memandang Zheng Yuting, yang juga terkejut, dan bertanya, "Ting Ting, apa pendapatmu tentang keterampilan medisku?" Zheng Yuting mengangguk tanpa berpikir, keterampilan medis suamiku bisa dikatakan tidak terkalahkan. Petik 1. Lin Ming memandang Xiao Xinqi dan bertanya, "Xiao Xinqi, Anda hampir meninggal sebelumnya. Saya melindungi hati Anda dengan jarum perak.
Ini memberi saya waktu. Saya mendapat boneka kutukan, membakar kucing kembali, dan membawa Anda kembali hidup. Karena aku bisa membawamu kembali dari kematian. Sekarang tidak sulit bagi saya untuk membunuh Tang Xiaoyao terlebih dahulu dan kemudian membawa Tang Xiaoyao kembali ke kehidupan. Petik 1. Xiao Xinqi mengerti ini. Lin Ming ingin membunuh Tang Xiaoyao terlebih dahulu, dan kemudian menyelamatkan Tang Xiaoyao. Tapi dia masih tidak mengerti mengapa Lin Ming melakukannya. Setelah mendengar kata-kata Lin Ming, mata Wu Lianzong menyala dan berseru, "Ya, ini cara yang baik untuk menyelamatkan Tang Xiaoyao." Berbicara tentang ini, Wu Lianzong tidak bisa menahan tertawa. Dia memandang Lin Ming dengan mata terbakar dan berkata, "Bocah, ini benar-benar cara yang luar biasa untuk menyingkirkan kutukan. Bagaimana Anda memikirkannya?" Untuk sesaat, Lin Ming tidak banyak bicara. Wu Yujia benar-benar tertegun saat ini. Sekarang Wu Lianzong, penatua gerbang Hidden Dragon, mengatakan demikian. Lin Ming benar-benar memiliki cara untuk menyelamatkan Tang Xiaoyao. Beberapa saat yang lalu, dia berpikir bahwa Lin Ming berbicara omong kosong dan bahwa dia akan membunuh Tang Xiaoyao. Memikirkan hal ini, Wu Yujia sedikit malu, tetapi pada saat yang sama, ia tidak dapat menahan melihat Lin Ming lebih tinggi. "Lin Ming, apakah kamu benar-benar akan membunuhku?" Meskipun dia mendengar kata-kata Lin Minggang dengan jelas, Tang Xiaoyao tidak bisa tidak melihat gugup. Matanya melebar. Melihat Lin Ming, dia bertanya lagi. Lin Ming mengangguk, "Ya, aku ingin membunuhmu, hanya membunuhmu, dan kemudian aku bisa menyelamatkanmu." Petik 1. Mendengar ini, Tang Xiaoyao tidak bisa membantu tetapi lebih gugup, dan tidak bisa menahan menelan beberapa kali. Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Tang Xiaoyao. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan." Petik 1. Pada saat ini, Xiao Xinqi juga ingin mengerti. Dia berkata, "Xiaoyao, kamu adalah putriku. Aku tidak akan menonton kamu mengalami kecelakaan. Aku percaya pada Lin Ming. Aku percaya Lin Ming bisa menyelamatkanmu." Petik 1. Aku juga percaya pada suamiku. Zheng Yuting juga berbicara. Di antara orang-orang ini, dia secara pribadi mengalami keterampilan medis Lin Ming. Dia tahu betapa menakjubkan keterampilan medis Lin Ming. Yah, baiklah. Meskipun Xiao Xinqi dan Zheng Yuting mengatakannya, Tang Xiaoyao tidak bisa tidak merasa gugup, tetapi dia juga mengangguk. Kemudian, tanpa penundaan lebih lanjut, Lin Ming mengikat 9 jarum perak satu per satu di Tang Xiaoyao. Segera, kelopak mata Tang Xiaoyao ditutup dan dia tampak seperti sedang tidur. Namun, Tang Xiaoyao kehilangan napas dan napas. Tentu saja, Lin Ming tahu dengan jelas bahwa dia telah melindungi napas di hati Tang Xiaoyao. Dapat dikatakan bahwa Tang Xiaoyao memang mati pada saat ini, tetapi dia masih bisa menyelamatkan Tang Xiaoyao. "Xiao Xinqi, giliranmu." Lin Ming tiba-tiba berkata kepada Xiao Xinqi. Xiao Xinqi tertegun, tetapi kemudian dia mengerti bahwa jika Yi Zansong tahu bahwa dia tidak membunuh Lin Ming, dia tidak akan membiarkan Tang Xiaoyao atau dia pergi. Dia mengangguk. Tiba-tiba dia ingat sesuatu dan berkata, "Lin Ming, aku memintamu untuk sesuatu sebelumnya." "Apakah kamu ingat?" Lin Ming mengangguk. "Saya ingat bahwa Yi Zansong mengambil salah satu foto Anda." "Jangan khawatir. Setelah membunuh Yi Zansong, saya akan mengambil kembali fotonya." Petik 1. Kemudian Xiao Xinqi tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbaring di tempat tidur. Lin Ming dengan cepat menikam jarum perak ke Xiao Xinqi dan membunuh Xiao Xinqi. "Lin Ming, aku akan pergi bersamamu." Melihat bahwa Lin Ming keluar, Wu Yujia secara alami tahu bahwa Lin Ming mencari Yi Zansong. Dia sedikit khawatir, jadi katanya, "Baiklah." Lin Ming tidak menolak. Bagaimanapun, kekuatan Wu Yujia tidak buruk. Adalah baik untuk memiliki penolong lain. Dia tidak bisa tidak melihat Wu Lianzong.
Kemudian Wu Lianzong berkata sambil tersenyum, jika kamu muridku Wu Lianzong, kamu tidak harus melakukannya, aku bisa langsung mencubit dari kepala Yi Zansong. Petik 1. Yah, Tuan, sebaiknya kamu tetap sehat. Petik 1. Lin Ming dan Wu Yujia telah menghilang sebelum mereka menyelesaikan kalimat. Bocah bau ini, Wu Lianzong tidak bisa menahan giginya. Pada saat ini, untuk pelarian kemarin dari perusahaan grup Pengyu, Yun Fei tidak tidur sepanjang malam. Saat fajar, dia hanya menyipitkan mata sedikit. Melihat Chang Bo akhirnya kembali, dia sangat marah. Chang Bo, apakah kamu akan mati? Kamu meninggalkanku sendirian kemarin. Bisakah kamu percaya padaku? Aku akan memberitahukan ayahku tentang itu, dan mengantarmu keluar dari keluarga Cloud. Petik 1. Melihat bahwa otot-otot pada wajah marah Yun Fei yang hampir terpelintir, Chang Bo juga minta maaf dan berkata, Tuan Fei Yang, aku benar-benar minta maaf. Dua liontin giok longmen itu terlalu penting untuk keluarga Yun. Saya tidak berpikir begitu banyak saat ini, jadi saya mengejar mereka. Petik 1. Setelah mendengar ini, kemarahan Yun Fei yang sedikit menurun. Kemudian dia mengulurkan tangan ke Chang Bo dan berkata, keluarkan gerbang Dragon Jade Pendant. Petik 1. Sehat. Kata-kata ini membiarkan Chang Bo bukan dari Leng, lalu berkata, kedua batu giok tua itu, masih di tangan orang tua itu. Petik 1. Apa? Yun Fei hampir menyemburkan darah dan meraung, kamu tidak mengambil liontin giok longmen kembali. Kamu, hanya meraung, suara awan terbang tiba-tiba berhenti, dan kemudian mata tertutup, diikuti, bang, awan terbang seluruh orang telah langsung ke tanah. Tuan Fei Yang, dengan seruan kejutan, Paman Chang berjongkok dan menjangkau untuk menguji pulsa Yun Fei Yang. Namun, pulsa Yun Fei Yang berhenti berdetak. Setelah mencoba bernafas, dia juga kehabisan napas. Ini, sudah mati, apakah Yun Fei Yang mati? Untuk sesaat, wajah Chang Bo penuh dengan panik, kebingungan, dan takjub. Dia memeriksa tubuh Yun Fei Yang lagi dan tidak menemukan bekas luka. Ada apa? Ada apa dengan Yun Fei Yang? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia sudah mati dan mati? Pada saat ini, Chang Bo tiba-tiba memikirkan seseorang. Dia memutar nomor dan berkata, Yi Zansong, datang dan melihat Yun Fei Yang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yun Fei Yang, dia sepertinya mati tiba-tiba. Petik 1. Tutup telepon, Chang Bo dengan cemas menunggu, mata tidak meninggalkan awan terbang. Dia merasa bahwa Yun Fei Yang pasti telah diselamatkan. Dalam pandangannya, bagaimana seseorang bisa mati tanpa alasan, dan sepertinya dia tertidur. Selain itu, sebelum jatuhnya Yun Fei Yang, tidak ada tanda abnormal, seperti orang yang berdiri, tiba-tiba tidur di masa lalu. Untuk keterampilan medis Yi Zansong, ia juga sangat jelas, bisa disebut dokter keajaiban. Dia merasa bahwa selama Yi Zansong datang, dia pasti akan bisa menyelamatkan Yun Fei Yang. Sekitar 10 menit kemudian, Yi Zansong datang. Segera setelah dia masuk, dia hanya memandang Yun Fei Yang. Untuk sesaat, dia tidak bermaksud membantunya segera. Chang Bo juga bisa mengerti, katanya langsung, katakan, kondisi apa? Petik 1. Bab 494. Yi Zansong berkata sambil tersenyum, kondisi saya sangat sederhana. Beri aku jimat Anda. Petik 1. Apa, Anda? Chang Bo tampaknya terkejut sejenak, bagaimana Anda tahu saya memiliki jimat pada saya? Ya atau tidak? Yi Zansong hanya berkata, aku ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya menatap awan mati terbang lagi. Setelah itu, Paman Chang menggertakkan gigi, oke, selama Anda dapat menyimpan awan terbang, saya akan memberikan jimat. Petik 1. Yah, mengangguk, dan kemudian Yi Zansong tidak ragu-ragu untuk memeriksa situasi Qi Yun Fei Yang. Beberapa menit berlalu. Setelah beberapa saat pemeriksaan, wajah Yi Zansong ini tampaknya tanpa sadar terkejut. Memang, dengan keterampilan medis,
itu adalah hitungan menit untuk mengetahui penyebab kematian seseorang. Tapi apa yang terjadi sekarang? Setelah memeriksa tubuh Yun Fei Yang, ia tidak memiliki petunjuk. Menurutnya, itu lebih akurat untuk mengatakan bahwa Yun Fei Yang tertidur dari itu ia meninggal. Tapi Yi Zansong juga tahu bahwa tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Yun Fei Yang tertidur. Yun Fei Yang benar-benar tidak memiliki napas, tidak ada denyut nadi, dan mati. Dengan pemikiran ini, Yi Zansong meminta Chang Bo dengan cara kasual. Siapa yang melakukan Yun Fei Yang kontak dan apa yang dia lakukan kemarin? Mendengar pertanyaan Yi Zansong ini, secara alami, Chang Bo langsung berpikir dari Lin Ming. Itu adalah untuk mengatakan sesuatu tentang kemarin. Ketika Chang Bo mengatakan bahwa Lin Ming telah menyembunyikan kekuatannya, Yi Zansong menyangkalnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Ming tidak bisa menyembunyikan kekuatannya. Aku bisa melihat kekuatannya jelas. Ini benar-benar lapisan kondensat. Petik 1. Chang Bo sangat positif. Pada awalnya, kekuatan Lin Ming benar-benar tingkat pertama kondensat, tapi setelah saya mengalahkan dia beberapa kali, kekuatannya tiba-tiba menjadi tingkat kedua kondensat. Dalam hal ini, ia harus menyembunyikan kekuatannya. Jika tidak, kekuatannya tidak bisa tiba-tiba hilang dari lapisan pertama dari lapangan gas kondensat ke lapisan kedua dari lapangan gas kondensat. Dan menurut dugaan saya, kekuatan yang nyata Lin Ming akan menjadi sekitar lantai 4 bidang kondensat. Petik 1. Apa? 4 lapisan kondensat gas. Untuk pertama kalinya, Yi Zansong tertegun. Lalu ia hampir tidak bisa menahan tawa. Dia menggeleng dan tidak berbicara lagi sejenak. Ia berpikir bahwa Chang Bo gila. Dia bisa melihat dengan sangat jelas. Kekuatan Lin Ming tidak bisa sekuat itu dari lapisan keempat bidang kondensat. Dia sangat yakin bahwa kekuatan Lin Ming adalah tingkat pertama kondensat. Melihat Yi Zansong menggelengkan kepalanya, Chang Bo secara alami dapat melihat bahwa Yi Zansong jelas tidak percaya padanya. Namun, ia tidak banyak bicara saat ini. Kemudian Chang Bo tiba-tiba dipindahkan dalam hatinya dan bertanya, Yun Fei Yang akan menjadi seperti ini. Apakah karena apa Lin Ming lakukan untuk Yun Fei Yang sebelumnya? Hanya ketika dia tidak tahu harus berkata apa tentang Yun Fei Yang, tiba-tiba ia mendengar Chang Bo mengatakan ini. Yi Zansong juga bergerak dalam hatinya dan mengangguk. Yah, itu benar. Ini Lin Ming yang melakukan sesuatu untuk Yun Fei Yang. Lin Ming tahu cara yang aneh untuk titik-titik akupuntur. Hal ini dia yang menunjuk acu points pada Yun Fei Yang membuat Yun Fei Yang seperti ini. Petik 1. Ketika ia mendengar ini, dia membenci Lin Ming untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, Chang Bo sangat senang dan berkata, sekarang kita bisa melihat bahwa itu Lin Ming yang menggunakan metode acu points untuk membuat awan terbang seperti ini. Harus ada cara untuk menyimpannya, kan? Menyimpan. Yi Zansong bersenandung di hatinya. Dia berkata diam-diam bahwa Yun Fei Yang sudah mati. Immortal datang dan tidak bisa diselamatkan. Di permukaan, dia menghela nafas. Yun Fei Yang adalah salah satu dari sedikit jenius di keluarga awan. Sangat disayangkan bahwa dia meninggal di tangan Lin Ming. Petik 1. Apa kata-kata seperti baut dari biru tiba-tiba mengenai Chang Bo, seluruh orangnya bingung, tubuh menjadi kaku. Untuk sesaat, dia tidak bisa menerima hal seperti itu. Suaranya bergetar, apakah Yun Fei Yang mati? Apakah Yun Fei Yang benar-benar mati? Yi Zansong mengangguk, Chang Bo, kamu harus bersabar. Petik 1. Tiba-tiba, mata Chang Bo menatap bulat. Dia hanya melihat Yi Zansong. Untuk sesaat, dia tampaknya membedakan kebenaran kata-kata Yi Zansong. Lin Ming, aku akan membunuhmu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengkonfirmasi bahwa Yi Zansong tidak menipu dia. Bahkan, Yi Zansong tidak perlu menipu dia, dan dia tidak akan pernah bisa menipu dia. Bahkan, dia dapat melihat dengan jelas bahwa Yun Fei Yang sudah mati. Dia hanya sesaat yang sulit diterima, akan ragu-ragu dengan Yi Zansong tidak berbohong padanya. Lin Ming,
aku akan membunuhmu. Aku akan merobekmu berkeping-keping. Ah, tubuh Chang Bo telah mengeluarkan semangat pembunuhan yang mengerikan. Dia mengaum liar. Tampaknya dia akan membalas dendam pada Lin Ming. Tapi kemudian Yi Zansong tiba-tiba berkata, Paman Chang, pada kenyataannya, Lin Ming sudah mati sekarang. Petik 1. Apa? Mati? Chang Bo terpana dan bingung. Pada saat ini, ia secara alami membenci Lin Ming, tetapi dia harus mengakui bahwa sebagai seorang pemuda, Lin Ming dapat memiliki kekuatan gas kondensasi. Ini benar-benar bertentangan dengan cuaca. Saya khawatir sulit bagi siapapun untuk membunuh Lin Ming. Yi Zansong mengangguk, faktanya, Lin Ming dan aku punya perselisihan besar. Aku sudah menemukan seseorang untuk membunuhnya. Pada saat ini, Lin Ming pasti terpesona berkeping-keping. Petik 1. Namun, melihat bahwa Paman Chang masih membunuh, Yi Zansong tersenyum berbahaya dan berkata, sejauh yang saya tahu, Lin Ming memiliki kakek dan beberapa wanita. Tunangannya dan salah satunya, saya sudah mengambilnya sangat mewah baginya. Lalu wanitanya, Paman Chang, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 1. Lin Ming, kebencian besar masih mengisi tubuh Chang Bo. Pada saat ini, matanya memerah dan dia meremas dua kata dari giginya. Kemudian dia memandang Yi Zansong dan berkata, meskipun Anda tidak menyelamatkan Yun Fei Yang, membunuh Lin Ming adalah balas dendam untuk saya. Berbicara tentang ini, Chang Bo Guo benar-benar mengeluarkan jimat dan memberikannya kepada Yi Zansong. Kemudian angka Chang Bo menghilang. Jelas, setelah Yi Zansong mengingatkannya, dia ingin berurusan dengan Chen Minran dan lainnya. Jimat. Pada saat ini, melihat simbol kuning segitiga di tangan, Yi Zansong tidak bisa tidak tampak bersemangat. Kemudian letakkan jimat itu, pikirkan tentang itu, Yi Zansong memberi Xiao Xinqi panggilan telepon, tetapi tidak melewati, setelah beberapa kali berturut-turut, masih tidak berhasil. Pada saat ini, Yi Zansong sedikit mengerutkan kening, ada apa? Apakah Xiao Xinqi gagal? Pada pemikiran kedua, mata Yi Zansong juga menyalakan cahaya dingin. Xiao Xinqi, Anda sebaiknya tidak gagal, jika tidak, Tang Xiaoyao dan Anda akan mati. Pada saat ini, Lin Ming dan Wu Yujia telah muncul di kediaman Yi Zansong. Itu masih di komunitas villa yang sama dengan keluarga Zheng, atau villa yang pernah dilakukan Lin Ming sebelumnya. Bab 495. Yi Zansong tidak ada di sini. Adapun Yi Yingyao, dia beristirahat di kamarnya. Ketika dia mendengar sesuatu yang bergerak di ruang tamu, dia pikir itu Yi Zansong yang kembali dengan kabar baik. Adapun kabar baiknya, tentu saja, Lin Ming sudah mati. Tetapi ketika dia datang ke ruang tamu dan melihat Lin Ming yang hidup, Yi Yingyao terpana dan menatap Lin Ming seperti hantu. Dia bertanya tanpa sadar, apakah kamu manusia atau hantu? Lin Ming tersenyum, tentu saja aku manusia. Petik 1. Kemudian cahaya dingin melintas dari matanya, orang yang telah menjadi hantu akan segera menjadi Anda. Petik 1. Kamu, segera seorang Leng, Yi Yingyao natural juga dapat menanggapi datang, Lin Ming ini untuk membunuhnya, diikuti dengan reaksinya juga tidak lambat untuk melarikan diri. Tetapi reaksi Yi Yingyao cepat, dan reaksi Lin Ming bahkan lebih cepat daripada Yi Yingyao. Memang kekuatan Lin Ming lebih tinggi dari Yi Yingyao. Jadi hampir secara instan, Lin Ming berhenti di depan Yi Yingyao. Dia berkata sambil tersenyum, Yi Yingyao, di mana Anda ingin melarikan diri, Anda tidak dapat melarikan diri kemanapun. Petik 1. Melihat Lin Ming memandang dirinya dengan senyum di wajahnya, Yi Yingyao hampir takut sampai mati, dan langkahnya secara tidak sadar mundur. Pada saat yang sama, suaranya bergetar dan dia berkata kepada Lin Ming, Lin Ming, saya katakan bahwa keluarga Yi saya berada dalam keluarga pengasingan, dan peringkat kekuatannya terlebih dahulu. Jika Anda berani membunuh saya, Anda akan mati begitu, dan semua orang yang berkaitan dengan Anda akan mati sangat. Petik 1. Oh. Apakah itu benar?
Lin Ming tidak peduli sama sekali. Sambil tersenyum, sosoknya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di depan Yi Yingyao. Ah! Yi Yingyao tidak dapat membantu berseru. Melihat wajah pembunuh Lin Ming, dia hampir takut kencing. Lin Ming menggelengkan kepalanya, "Pustula, itu memalukan bagi keluarga pertapa, haha." Petik 1. Sebuah ekspor haha, Lin Ming mengikuti juga tembakan, papa beberapa kali, sudah di Yi Yingyao body point beberapa kali. Pada saat itu, Yi Yingyao sangat takut bahwa jiwanya hampir terbang keluar. Dia pikir Lin Ming akan menyiksanya lagi. Tapi kali ini, setelah Lin Ming memerintahkannya beberapa kali, tubuhnya tidak menunjukkan kelainan apapun. Secara alami, dia tidak bisa menahan napas lega lama. Dia merasa bahwa Lin Ming benar-benar menggertaknya. Meskipun Lin Ming mengatakan dia tidak peduli dengan perubahan keluarganya, dia masih sangat takut. Pada pemikiran ini, Yi Yingyao meluruskan dan berkata dengan dingin ke Lin Ming, "Lin Ming, Anda bijak. Saya akan menghindarkan Anda untuk sementara waktu. Anda bisa pergi." Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Dia memandang Yi Yingyao seperti orang idiot dan berkata, "Ketika ayahmu kembali, aku akan membunuh ayahmu, dan aku akan pergi sesaat." Petik 1. Apa? Yi Yingyao tertegun. Untuk pertama kalinya, dia juga merasa bahwa Lin Ming itu gila. Lin Ming di lapisan pertama kondensat bidang gas ingin membunuh Yi Zansong di lapisan ketiga bidang gas kondensat. Dia bercanda. "Apakah kamu akan membunuhku?" Pada saat ini, suara masih di luar, seorang sosok telah muncul di ruangan itu dari udara tipis. Saat melihat sosok ini, Yi Yingyao tiba-tiba tampak melihat jerami berteriak, "Ayah!" Petik 1. Kemudian dia segera pergi ke Yi Zansong dan berkata, "Ayah, bantu aku." Lin Ming begitu berani. Dia ingin membunuhku. Petik 1. "Yaoer, jangan khawatir. Bocah ini tidak bisa menggerakkanmu. Dia sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya." Dia mengatakan sesuatu kepada Yi Yingyao, dan kemudian Yi Zansong menatap Lin Ming. Untuk sesaat, roh pembunuhannya lebih kuat dari sebelumnya. Dia berkata dengan dingin, "Lin Ming, Anda akan mengambil inisiatif untuk menemukannya." Tampaknya Xiao Xinqi telah gagal. Apakah Anda tahu konsekuensi dari kegagalan Xiao Xinqi? Xiao Xinqi dan Tang Xiaoyao semua akan mati di bawah kutukan saya, haha. Pada titik ini, Yi Zansong juga terlihat sangat dingin, tersenyum, dan kemudian mengambil boneka. Itu adalah boneka kutukan. Pada saat yang sama, Yi Zansong memiliki dua rambut lagi di tangannya. Dia melihat Lin Ming dan berkata, "Dua rambut ini, satu adalah Xiao Xinqi, yang lain adalah Tang Xiaoyao, dan ibu dan anak perempuan akan mati dengan sedih sekaligus." Melihat Yi Zansong mengatakan ini, Lin Ming hanya mengangkat bahu dan tampak tanpa ekspresi. Yi Zansong melanjutkan, "Lin Ming, jika Anda tidak ingin Xiao Xinqi dan Tang Xiaoyao mati, Anda dapat bertanya kepada saya. Mungkin saya dalam suasana hati yang baik. Biarkan mereka pergi saat ini." Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tertawa. "Yi Zansong, saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa ibu dan anak Xiao Xinqi dan Tang Xiaoyao itu sudah mati." Petik 1. Apa? Mati? Yi Zansong tertegun. Kemudian ia datang ke sesuatu dan berkata dengan sinis, Anda dapat menipu hantu. Saya pikir saya akan memaafkan Xiao Xinqi dan Tang Xiaoyao. Anda bodoh dan naif. Sekarang, Xiao Xinqi dan Tang Xiaoyao mati bagi saya." Petik 1. Sebelum ia selesai berbicara, Yi Zansong sudah luka dua rambut di sekeliling boneka kutukan. Yi Zansong tertegun ketika dia hanya luka rambutnya. Wajahnya juga menunjukkan warna yang luar biasa dan bergumam, "Ada apa? Saya tidak bisa merasakan kehidupan Xiao Xinqi dan Tang Xiaoyao. Apakah mereka benar-benar mati?" Sehat. Pada saat ini, Yi Zansong ini menghadapi tiba-tiba berubah dan tubuhnya menghilang.
Pada saat ini, ia tiba-tiba merasa bahwa kekuatan sawit menembakinya. Begitu wajahnya berubah, ia secara alami tahu bahwa itu adalah Lin Ming yang mulai menyerangnya. Kemudian, ia tidak membayar perhatian ke tangan Lin Ming. Menurutnya, ia dapat dengan mudah menghindari serangan tiba-tiba Lin Ming segera setelah ia menyembunyikan. Tidak baik. Petik 1. Tapi saat berikutnya, Yi Zansong ini menghadapi berubah lagi. Tidak hanya dia tidak menghindari telapak tangan, ia melihat bahwa telapak tangan juga meningkat pesat dan datang kepadanya dalam sekejap mata. Petik 1. Kemudian, Yi Zansong tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dia tidak bisa membantu berteriak. Pedal, kemudian, langkah mundur dalam suksesi. Pada saat yang sama, ia cepat untuk menekan darah bergulir di tubuhnya, jika tidak, ia tahu ia memiliki seteguk besar darah. Orang atau hantu, keluar dari sini. Petik 1. Begitu ia bangkit berdiri, Yi Zansong ini mata melintas ke dalam ruangan. Pada saat ini, dia tidak ingin pergi ke Lin Ming. Memang, dalam pandangannya, Lin Ming adalah kekuatan alam gas kondensat. Bahkan jika dia terkena serangan menyelinap, ia tidak akan pernah memiliki sebuah kekuatan tangan yang kuat bahwa ia bisa melangkah mundur dan hampir memuntahkan banyak darah. Tentu saja, selain Lin Ming, Wu Yujia juga di sini. Namun, Wu Yujia mengenakan topeng putih seperti Wu Mingyu sebelumnya. Namun, meskipun ia tidak mengakui Wu Yujia, Yi Zansong bisa juga merasa bahwa kekuatan Wu Yujia adalah sama dengan Lin Ming, yang merupakan lapisan pertama kondensat. Tentu, untuk pertama kalinya, ia juga merasa bahwa sawit ini tidak dibuat oleh Wu Yujia. Yi Zansong, apakah Anda masih perlu menyelinap serangan untuk membunuh Anda? Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu tertawa. Dingin cahaya di matanya tiba-tiba berkelebat, dan telapak kedua sudah mengecam. Sawit ini, Lin Ming telah menjadi sawit tanpa nama, keluar. Sejak ia tiba di lapangan gas kondensat, Lin Ming telah diketahui bahwa set teknik sawit memiliki perubahan kualitatif menjalani. Pada saat itu, ketika ia berkelahi dengan Wu Mingyu di jalan, dia sudah terkejut ketika ia menggunakan teknik palem ini. Segera setelah itu, ia benar-benar merasa kekuatan teknik sawit ini. Dengan satu tangan, akan ada bayangan sawit tak terhitung dalam sekejap, dan ia akan menyerang lawan dengan momentum yang sama. Benar saja, sawit ini mengecam, tak terhitung bayangan sawit terbang. Ini adalah apa teknik sawit? Untuk pertama kalinya, Wu Yujia agak takut. Yi Yingyao juga tertegun. Bab 496. Sebagai murid keluarga Yi, keluarga pertama keluarga Hermit, Yi Yingyao memiliki berbagai pengetahuan, tetapi ia belum pernah melihat teknik kelapa sawit yang kuat. Ketika satu tangan berhembus, akan ada banyak bayangan terbang. Setiap tangan sama kuatnya. Yi Zansong hampir takut sampai mati. Dia tidak pernah takut seperti ini, tidak sekali, bahkan ketika menghadapi musuh yang paling kuat. Tetapi hari ini, ketika dia ada di sini dengan Lin Ming, dia sangat takut bahwa dia hampir mati. Memang benar bahwa dia berpikir teknik kelapa sawit ini luar biasa. Wu Yujia dan Yi Yingyao, sebagai keluarga Hermit, belum pernah melihatnya, juga tidak. Di bawah ketakutan ini, Yi Zansong secara langsung kehilangan gagasan untuk menghindari. Kemudian lihat saat berikutnya, bayangan palem yang tak terhitung jumlahnya, bombard pada tubuh Yi Zansong satu persatu. Dengan teriakan datang dari mulut Yi Zansong juga merasa bahwa tulang-tulangnya tampaknya telah langsung dihancurkan. Bang-bang, dengan beberapa bayangan telapak bombardir Yi Zansong, kali ini Yi Zansong akhirnya tidak bisa mendukung dirinya sendiri. Setelah dia menyembur beberapa suap darah, seluruh orang juga mengalami depresi. Ayah! Melihat ini, Yi Yingyao berseru, hampir takut sampai mati. Dia mematahkan kepalanya dan tidak mengerti bahwa Lin Ming bukan keluarga pertapa maupun murid dari gerbang Hermit Dragon. Bagaimana dia bisa menggunakan teknik telapak tangan?
Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Satu tangan berhembus, bayangan tangan yang tak terhitung jumlahnya, berbalik. Teknik kelapa sawit ini tidak bisa mengintimidasi. Sejauh yang dia tahu, ada salah satu teknik kelapa sawit paling kuat di keluarga Hermit. Hanya ketika satu palem memukul bisa ada 5 bayangan palem. Dilihat dari jumlah bayangan telapak tangan baru saja, setidaknya ada 100. Dilihat dari celah ini, tidak ada yang lebih menakutkan. Dengan seruan, Yi Yingyao juga menjadi pucat. Untuk sementara waktu, dia lupa bahwa hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah melarikan diri. Dia hanya menatap Yi Zansong, yang tampaknya banyak terluka. Pada saat ini, setelah bayangan tangan, Yi Zansong tahu bahwa dia benar-benar terluka, dan pada saat yang sama, ia telah memulai badai di dalam hatinya. Dia akhirnya merasakan kekuatan Lin Ming. Kekuatan Lin Ming bukan lapisan pertama kondensat, tetapi lapisan kedua. Dengan cara ini, Yi Zansong secara alami ingat sejenak apa yang Chang Bo katakan tentang kekuatan tersembunyi Lin Ming. Kekuatan Lin Ming benar-benar memiliki 4 lapisan gas kondensat. Memikirkan hal ini, Yi Zansong sangat takut bahwa hatinya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Kakinya agak lemah dan dia hampir tidak tahan. Dia juga memandang Lin Ming dengan ngeri dan bertanya, apa kekuatanmu dalam 4 lapisan kondensat? 4 lapisan bidang gas kondensat. Yi Zansong tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, yang mengejutkan Lin Ming untuk pertama kalinya. Bahkan, kekuatan sebenarnya adalah lapisan kedua kondensat gas. Namun, mengapa Yi Zansong berpikir begitu? Lin Ming secara alami tidak repot-repot bertanya pada saat ini. Bahkan, dia juga senang bahwa Yi Zansong berpikir begitu. Apa? 4 lapisan kondensat gas. Wu Yujia sangat konyol ketika dia mendengar kata-kata Yi Zansong. Untuk sesaat, dia tidak percaya kata-kata Yi Zansong. Dia tidak percaya bahwa Lin Ming telah mencapai tingkat 4 tingkat kekuatan dalam ranah gas kondensat. Sutra. Pada saat yang sama, Yi Yingyao menarik napas dingin dan berpikir bahwa kata-kata Yi Zansong ini adalah benar. Menurutnya, alasan mengapa Lin Ming mengatakan dengan yakin sekarang bahwa itu tidak terlalu terlambat untuk meninggalkan setelah membunuh Yi Zansong justru karena Lin Ming memiliki menakjubkan 4 tingkat kekuatan di lapangan gas kondensat. Berpikir ini, Yi Yingyao tahu bahwa ia sudah mati hari ini. Kakinya melunak dan dia hanya duduk di tanah. Pada saat ini, melihat bahwa Yi Zansong telah menjadi benar-benar tidak mau menolak, Lin Ming tersenyum dan berkata, Yi Zansong, mengembalikan foto yang Anda ambil dari Xiao Xinqi sebelumnya. Petik 1. Melihat Lin Ming dengan senyum di wajahnya, Yi Zansong tahu lebih jelas bahwa Lin Ming memiliki untuk membunuhnya hari ini. Berpikir ini, Yi Zansong ini jantung alami lagi menyembur keluar rasa membunuh Lin Ming. Tampaknya saat ini, ia akhirnya ingat bahwa ia masih memiliki identitas Hidden Dragon Gerbang Murid. Tentu, kepercayaan dirinya datang. Menurutnya, ia memiliki identitas Hidden Dragon Gerbang Murid. Tidak peduli seberapa kuat Lin Ming adalah, dia tidak bisa benar-benar membunuhnya. Berpikir tentang ini, ia menunjukkan niat yang kuat untuk membunuh Lin Mingmu dan berkata dingin, Lin Ming, tidak berpikir Anda lebih kuat dari saya, Anda dapat bertindak ceroboh dan membunuh orang-orang di Akan. Aku berkata kepadamu, aku seorang murid Yin Longmen. Jika Anda berani melawan saya, Anda akan melawan Yin Longmen. Anda tidak akan tahu bagaimana untuk mati ketika Anda mati. Bersenandung. Petik 1. Berbicara tentang ini, Yi Zansong terlihat di Lin Ming dengan tampilan penghinaan. Lin Ming berkata sambil tersenyum, tampaknya bahwa ada pepatah lama bahwa Anda tidak bisa mengeluarkan air mata jika Anda tidak melihat peti mati. Kalimat ini tidak bisa lebih tepat untuk mengatakan Anda sekarang. Setelah jeda, niat pembunuhan Lin Ming menjadi lebih intens dan berkata, Anda tidak ingin mengambil inisiatif untuk tangan dalam foto. Ini yang oke. Setelah saya membunuh Anda, saya dapat menemukannya dari Anda. Petik 1. Kau, Yi Zansong sangat marah bahwa ia berkata,
Lin Ming, bagaimana berani Anda? Kau terhadap Yin Longmen. Apakah Anda tahu? Petik 1. Tidak ada yang aku takut untuk melakukan. Lin Ming terganggu dengan kata. Dingin cahaya di matanya tiba-tiba melintas. Pada saat ini, ia palem langsung di dada Yi Zansong ini. Ah! Dengan jeritan desibel yang lebih tinggi dari mulut Yi Zansong, tubuh Yi Zansong juga turun langsung. Saat berikutnya, Bang hit keras dinding, dan kemudian mendarat berat. Wow, Yi Zansong ini mulut juga muncrat keluar seteguk besar darah lagi. Hanya sekarang banyak telapak tangan memukulnya, dan dia terluka parah. Dengan seteguk besar darah memancar keluar, Yi Zansong hanya merasa hitam di depan matanya, seolah-olah dia akan mati di saat berikutnya. Orang ini bahkan tidak memperhatikan gerbang tersembunyi naga. Tertegun, Yi Yingyao tertegun lagi. Awalnya, ia takut mati oleh serangan mendadak Lin Ming, dan bahkan sadar lupa identitasnya sebagai Longmen murid tersembunyi. Namun, ketika Yi Zansong mengatakan, dia secara alami kembali ke akal sehatnya, dan ia merasa bahwa Lin Ming harus pula takut. Tetapi kenyataannya adalah benar-benar tak terduga. Orang ini benar-benar tidak takut langit dan bumi. Dia memperhatikan bahkan tidak ke pintu gerbang tersembunyi naga. Pada saat ini, Wu Yujia juga tertegun dan berkata-kata. Yi Zansong, karena Anda ingin membunuh Xiao Xinqi dan Tang Xiaoyao, Anda harus siap untuk dibunuh juga. Pada saat ini, Lin Ming datang ke langkah Yi Zansong demi langkah. Bab 497. Dia menatap Yi Zansong, yang tampaknya sekarat, dan melanjutkan, Yi Zansong, karena kamu siap mati, sekarang kamu bisa mati. Tidak, klik. Mata Yi Zansong akan retak, tetapi dia hanya mengatakan sepatah kata pun dari mulutnya. Dengan satu klik, Lin Ming mengangkat kakinya dan jatuh langsung. Dia melangkah di leher Yi Zansong dan mematahkan leher Yi Zansong. Dalam sekejap, Yi Zansong tidak bisa mati lagi. Sutra. Meskipun dia tahu bahwa Lin Ming akan membunuh Yi Zansong, Wu Yujia tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat bahwa Lin Ming begitu kejam dan langsung. Untuk sesaat, wajahnya juga menunjukkan tampilan kekhawatiran dan ketakutan, secara tidak sadar berpikir. Orang ini terlalu mengerikan. Untungnya, dia dan aku tidak bermusuhan. Ayah. Petik 1. Melihat Yi Zansong langsung menginjak-injak sampai mati oleh Lin Ming, Yi Yingyao juga menatapnya. Dia berseru. Sebentar lagi, kemarahan dan kebencian moral memenuhi tubuhnya. Di dahi, tendon hijau juga pecah. Ada darah di matanya. Pada saat ini, Yi Yingyao tidak bisa memikirkannya. Dia memelototi Lin Ming dan meraung, Lin Ming, kamu membunuh ayahku, aku akan bertarung denganmu, ah. Dengan raungan, Yi Yingyao juga bergegas langsung menuju Lin Ming, dan momentumnya lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah terburu-buru ini, dia meraung seperti badai. Pergi ke neraka. Kemudian, tinju besar Yi Yingyao, yang tampaknya tak tertandingi, menabrak wajah Lin Ming. Melihat ini, Lin Ming tenang sepanjang waktu. Dia juga menggelengkan kepalanya sedikit, pukulan ini sangat kuat, tapi... Bang! Pada saat ini, Lin Ming langsung menendang Yi Yingyao di dada. Ah! Wow! Segera setelah dia berteriak, Yi Yingyao juga memuntahkan seteguk besar darah, yang dapat dilihat dengan jelas. Tampaknya ada beberapa potong organ internal di dalamnya. Kemudian, dengan bang, Yi Yingyao juga menabrak tanah, kelopak matanya berbalik dan pingsan. Lin Ming berhenti menatap Yi Yingyao dan pergi mencari Yi Zansong. Segera, sebuah kotak kayu pertama kali diambil oleh Lin Ming. Ketika dia membukanya, dia melihat 3 manik-manik guntur di dalamnya. Yah, ini hal yang baik. Lin Ming mengangguk dan menyingkirkan kotak kayu tanpa ragu-ragu. Ini adalah gambar Xiao Xinqi. Petik 1. Kemudian Lin Ming menemukan gambar yang tampak tua. Ini adalah gambar 5 orang, 2 pasangan muda, seorang gadis kecil dan anak kecil. Salah satu wanita muda adalah Xiao Xinqi.
Gadis kecil yang terlihat sedikit lebih dari 2 tahun harus menjadi Tang Xiaoyao. Sedangkan untuk 4 orang, termasuk anak kecil yang tampaknya berusia sekitar 3 atau 4 tahun, Lin Ming tidak mengenalnya, tetapi seperti Xiao Xinqi, semakin dia memandang mereka, semakin akrab dan akrabnya. Ah, Lin Ming, apakah ini foto keluarga Anda? Pada saat ini, Wu Yujia tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Lin Ming merasa bingung dan melihat Wu Yujia. Seperti dua kacang polong, kata Wu, dia bukan kamu. Itu sama saja. Petik 1. Saya. Seperti dua kacang polong berturut-turut, Lin Ming merasakan wajahnya secara tidak sadar. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu seperti anak kecil. Petik 1. Wu Yujia terdiam untuk sementara waktu. Pada saat ini, Lin Ming juga melihat pasangan muda itu berdiri di belakang bocah kecil di foto dan berkata, selain itu, kedua orang ini sama sekali bukan orang tuaku. Petik 1. Memang benar bahwa Lin Ming memiliki foto orang tuanya, yang diambil ketika dia masih muda. Tapi sekarang di tangan lelaki tua itu, dia takut kehilangan foto yang begitu berharga, jadi dia tidak membawanya. Sekarang Lin Ming mengatakan ini, Wu Yujia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Setelah itu, Lin Ming secara alami meletakkan foto itu, dan kemudian mencari Yi Zansong, tetapi dia benar-benar menemukan sesuatu. Ini adalah jimat kuning segitiga, yang tampaknya menjadi jenis jimat damai dan jimat yang biasanya diminta orang di bait suci. Untuk pertama kalinya, Lin Ming tidak berpikir bahwa Huang Fu ini akan menjadi sesuatu yang istimewa, jadi dia harus membuangnya. Tetapi pada saat ini, wajah Lin Ming sedikit terkejut. Pada saat ini, pintu metode pernapasan tiba-tiba dioperasikan secara tidak sengaja. Dengan pengoperasian metode pernapasan, jejak nafas juga keluar dari jimat kuning di tangannya, memasuki tubuhnya, dan menggabungkan ke dalam 2 titik cahaya bawaan Qi. Ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi terkejut dan terkejut. Dia masih jelas ingat bahwa terakhir kali metode pernapasan mulai beroperasi secara mandiri, itu adalah cabang aneh, tetapi sekarang nampak kedua kalinya. Segera, Lin Ming tahu bahwa Huang Fu yang tampaknya biasa ini jelas bukan hal biasa, dan kemudian dia secara alami menaruhnya. Kemudian, Lin Ming menemukan boneka pada Yi Zansong, yang merupakan boneka kutukan lain. Kemudian Yi Zansong tidak memiliki sesuatu yang istimewa padanya. Lin Ming, apa yang harus saya lakukan dengan tubuh Yi Zansong? Pada saat ini, melihat bahwa Lin Ming tampaknya pergi langsung, Wu Yujia tidak bisa membantu tetapi ajakan dan bertanya. Setelah melihat Yi Yingyao yang telah pingsan, Lin Ming berkata langsung, saya sudah menyentuh titik mati di Yi Yingyao. Yi Yingyao tidak bisa hidup selama 24 jam. Tetapi 24 jam ini cukup baginya untuk berurusan dengan urusan Yi Zansong. Petik 1. Setelah itu, Lin Ming berhenti dan pergi. Wu Yujia secara alami mengikuti. Setelah mereka pergi, sekitar 10 menit berlalu. Yi Yingyao bangun. Segera setelah dia membuka matanya, dia menuangkan Yi Zansong. Ayah, bangun, ayah, bangun. Petik 1. Dia masih tidak percaya. Dia tidak percaya Yi Zansong meninggal seperti ini. Lin Ming mematahkan lehernya dan mati. Namun, dia menelepon selama beberapa menit, Yi Zansong masih tidak bergerak, tubuhnya masih kaku. Apa yang terjadi pada Yi Zansong? Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Yan Mingwei. Yi Yingyao memalingkan kepalanya dan melihat seorang kenalan. Yi Yingyao segera menangis, ayahku meninggal, ayahku terbunuh oleh Lin Ming. Petik 1. Apa? Bagaimana itu? Yan Mingwei tertegun, pertama-tama, dia merasa luar biasa. Yi Yingyao menangis dan berkata, itu Lin Ming yang membunuh ayahku. Aku menyaksikannya membunuh ayahku dengan mataku sendiri. Paman Wei, aku memohon padamu, tolong balas dendam untuk ayahku. Petik 1. Ini, pada saat ini, Yan Mingwei sudah menyaksikan Yi Zansong bangkit,
sampai dia tertegun sejak lama, katanya lagi, menggigit giginya. Yi Zansong adalah murid keluarga Yi pertama di keluarga Hermit. Dan dia juga adalah murid pertapa Longmen. Lin Ming berani membunuh Yi Zansong, dia terlalu berani dan gila. Lalu dia berkata kepada Yi Yingyao, bahkan, Lin Ming dan aku memiliki kebencian yang dalam. Aku akan membuatnya mati. Petik 1. Untuk sesaat, mata Yan Mingwei juga menyalakan semangat pembunuhan yang sangat kuat. Memang benar bahwa Yan Mingwei hampir pingsan dalam gelap ketika dia menerima telepon dari Yan Mingyi. Putranya Yan Dongsheng terbunuh oleh seorang bocah biasa. Kemudian dia berurusan dengan Yi Zansong untuk mengambil kehidupan Lin Ming di Haizu. Dalam pandangan Yan Mingwei, bukan kecelakaan bahwa Lin Ming meninggal di tangan Yi Zansong. Pada saat ini, dia datang untuk menemukan Yi Zansong. Bahkan, dia ingin melihat tubuh Lin Ming dengan matanya sendiri. Tapi yang tidak pernah dia impikan adalah apa yang dia lihat adalah tubuh Yi Zansong. Bab 498. Pada saat ini, Lin Ming dan Wu Yujia telah kembali ke rumah. Meskipun ia penuh percaya diri di Lin Ming dan berpikir bahwa Lin Ming dapat membunuh Yi Zansong, Zheng Yuting masih memiliki beberapa kekhawatiran di dalam hatinya. Ketika ia melihat bahwa Lin Ming kembali dalam kondisi baik, Zheng Yuting sangat senang. Sambil berteriak, ia melemparkan dirinya ke pelukan Lin Ming dan memeluknya. Suami, aku takut mati. Yi Zansong kutukan adalah metode seperti yang mengerikan dan aneh. Saya pikir Anda tidak bisa kembali. Kali ini, saya akan dengan Anda tidak peduli apa yang terjadi waktu berikutnya. Petik 1. Pelukan Zheng Yuting itu terlalu ketat, yang membuat Lin Ming merasa sedikit terengah-engah. Setelah Zheng Yuting meninggalkan lengannya, ia berkata dengan marah. Ting-ting, Anda masih seorang gadis kecil. Jangan terlibat dalam urusan orang dewasa. Jika Anda terlibat, saya harus khawatir tentang hal itu. Apakah Anda tahu? Setelah itu, Lin Ming diabaikan Zheng Yuting dan langsung pergi ke kamar tidur untuk mengambil jarum jiulong yang terjebak pada Xiao Xinqi dan Tang Xiaoyao. Setelah mengambil jarum jiulong, Lin Ming klik pada mereka lagi, dan kemudian mereka bangun. Karena ia terbangun dan Lin Ming berada di depannya, Xiao Xinqi dan Tang Xiaoyao alami tahu bahwa Lin Ming pasti berhasil. Tapi memikirkan kekuatan mengerikan dan aneh Yi Zansong ini berarti, Xiao Xinqi tidak bisa membantu tetapi memiliki sedikit khawatir. Dia melihat Lin Ming dan bertanya, Lin Ming, kau berhasil. Apakah Yi Zansong benar-benar mati? Lin Ming mengangguk sedikit, aku sudah mati. Yi Zansong sudah mati. Saya patah leher saya dengan satu kaki. Saya tidak bisa mati lagi. Petik 1. Lin Ming, tiba-tiba Xiao Xinqi tidak bisa membantu tersedak up, diikuti oleh air mata tidak dapat membantu jatuh ke bawah. Dia melihat Lin Ming meminta maaf dan berkata, Lin Ming, aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku hampir menempatkan Anda dalam bahaya sebelumnya. Petik 1. Lin Ming tersenyum, menatapku, itu oke sekarang. Petik 1. Setelah mengatakan ini, Lin Ming mengambil foto, menyerahkannya kembali ke Xiao Xinqi dan berkata, ini adalah foto Anda. Petik 1. Xiao Xinqi tiba-tiba sepasang sangat gembira melihat ke atas, dan bahkan tangan yang sedikit gemetar, hanya mengambil foto. Bu, apa gambar ini? Mengapa saya tidak melihatnya sebelumnya? Juga mengambil melihat gambar ini, maka Tang Xiaoyao menatap Xiao Xinqi ragu-ragu dan bertanya. Xiao Xinqi mengatakan samar-samar, itu hanya sebuah foto lama, saya tidak tahu ada foto ini sebelum aku kembali ke kampung halaman dan menemukan itu kebetulan. Tang Xiaoyao menunjuk anak kecil di foto dan bertanya, Ibu, siapa dia? Ketika ditanya, Tang Xiaoyao juga tampaknya melirik Lin Ming. Dia pikir anak kecil dalam foto adalah sedikit seperti Lin Ming. Mata Xiao Xinqi mengelak, mengatakan, dia sepupu Anda. Sepupu. Tang Xiaoyao tidak bisa membantu berseru, menunjukkan ekspresi terkejut, dan berulang kali mengatakan, aku masih punya sepupu.
Mong, di mana sepupu saya sekarang? Di mana dia sekarang? Xiao Xinqi menggeleng, sepupu Anda yang hilang. Saya tidak tahu di mana sepupu Anda sekarang. Petik 1. Berbicara tentang ini, Xiao Xinqi tampaknya menjadi sepasang tidak ingin berbicara tentang apa penampilan, juga harta yang paling penting, menempatkan gambar ini pergi. Lin Ming telah memperhatikan perubahan ekspresi Xiao Xinqi ini. Lin Ming berpikir bahwa Xiao Xinqi tampaknya memiliki sesuatu untuk menyembunyikan, tapi ia tampaknya tidak mau mengatakan lebih ketika ia melihat Xiao Xinqi. Pada saat ini, Lin Ming tidak nyaman untuk bertanya lebih. Kemudian, ibu dan anak Xiao Xinqi dan Tang Xiaoyao ini berterima kasih kepada Lin Ming. Kemudian, Zheng Yuting, Xiao Xinqi dan Tang Xiaoyao pergi bersama, rupanya kembali ke rumah Zheng. Pada saat ini, selain Lin Ming, ada Wu Yujia dan Wu Lianzong di ruang tamu. Wu Lianzong tiba-tiba menunjukkan tampilan yang bermartabat dan berkata kepada Lin Ming, "Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu berani membunuh Yi Zansong. Saya yakin keluarga Yi tidak akan membiarkan Anda pergi." Lin Ming berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda akan mengatakan bahwa saya perlu belajar dari Anda sehingga saya dapat menyingkirkan masalah ini? Kamu laki-laki." Wu Lianzong tidak bisa membantu tetapi marah lagi. Pada saat yang sama, dia tidak penasaran dan berkata kepada Lin Ming, "Biarkan aku memberitahumu sesuatu, pemuda. Belum lagi dalam keluarga pertapa, bahkan di gerbang Hermit Dragon, ada tuan berbakat yang tak terhitung jumlahnya yang ingin menyembah saya sebagai guru mereka. Mengapa kamu tidak mati dan menolak untuk menyembah aku sebagai gurumu?" Petik 1. Lin Ming mengatakan hal yang sama, karena Anda tidak memenuhi syarat. Petik 1. Melihat wajah Wu Lianzong berubah menjadi hitam, tambah Lin Ming, "Jika aku menyembahmu sebagai guruku, apa yang bisa kamu ajarkan padaku?" Sehat. Wu Lianzong tertegun dengan ini, dan dia memikirkannya dengan serius. Kemudian dia merasa bahwa kata-kata Lin Ming tidak salah. Ya, apa yang bisa dia ajarkan Lin Ming? Secara alami, dia bisa merasakannya samar. Tampaknya Lin Ming telah menumbuhkan beberapa keterampilan yang kuat, dan hanya ketika dia masih muda, dia bisa memiliki kekuatan yang mengerikan. Selain itu, Lin Ming juga berhasil mempraktikkan alkimia di Tianluo Dansu. Ini saja telah membuat Wu Lianzong terdiam. Dia tidak bisa memberi Lin Ming saran sama sekali. Tetapi ketika dia memikirkannya, Wu Lianzong juga memikirkan kunci masalahnya. Dia berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, kamu memang jenius. Memang, tidak peduli di kungfu atau alkimia, aku tidak bisa mengajarimu. Tapi saya penatua gerbang naga tersembunyi. Jika Anda menjadi murid saya, Anda secara alami dapat menjadi murid dari gerbang naga tersembunyi. Identitas ini saja dapat menghemat banyak masalah." Petik 1. Aku tidak pernah takut akan masalah. Lin Ming tertawa. Kemudian, Lin Ming mengatakan sesuatu yang mengejutkan Wu Lianzong dan Wu Yujia. Kemudian dia melihat Lin Ming dengan senyum di wajahnya dan berkata kepada Wu Lianzong, "Mungkin di masa depan, Anda akan menyembah saya sebagai gurumu." Petik 1. Apa? Mata Wu Yujia Mei tidak bisa menahan menatapnya. Lehernya sepertinya dicekik, dan dia begitu lama sehingga dia tertegun. "Kamu," adapun Wu Lianzong, dia juga sangat sedih. Tapi dia masih tidak akan menyerah begitu saja. Menurutnya, suatu hari Lin Ming akan memujanya sebagai seorang guru, dan suatu hari dia harus menjadi murid dari gerbang naga tersembunyi. Saat itu, telepon berdering. "Ini Bai Muyu." Begitu Lin Ming berhasil, dia mendengar suara Bai Muyu yang cemas dan bingung. "Lin Ming, itu buruk. Sesuatu terjadi. Orang tua Chang Bo masuk ke perusahaan dan melukai Min Ran. Melihat penampilannya yang sengit, dia akan membunuh Min Ran langsung." Petik 1. Apa? Wajah Lin Ming berubah dan berkata dengan suara yang dalam, "Muyu, jangan khawatir. Aku akan segera datang." Petik 1. Wu Lianzong dan Wu Yujia secara alami mendengarkan kata-kata Bai Muyu dengan jelas.
Pada saat ini, ketika mereka melihat Lin Ming menutup telepon, mereka menghilang secara langsung. Mereka saling memandang tanpa ragu-ragu. Mereka juga menghilang. Bab 499. Chang Bo terlihat seperti pria yang mematikan. Setelah masuk ke Pengyu Group Company, ia langsung mencari Chen Minran. Segera setelah dia keluar, dia langsung melukai Chen Minran. Alasan mengapa dia tidak menembak Chen Minran di tempat itu adalah bahwa dia membenci Lin Ming begitu banyak sehingga dia tidak ingin wanita Lin Ming mati begitu cepat. Dia juga berencana untuk menyiksa Chen Minran lagi, dan kemudian membunuh Chen Minran. Chang Bo masuk ke perusahaan grup Pengyu dan menyebabkan terlalu banyak suara. Wu Sunyi dan Bai Muyu keluar untuk pertama kalinya. Ketika Wu Sunyi dan Bai Muyu memasuki kantor Chen Minran, mereka melihat Chen Minran berbaring di tanah. Untuk pertama kalinya, Wu Sunyi dan Bai Muyu terkejut secara alami. Bai Muyu juga segera memanggil Lin Ming. Pada saat ini, melihat bahwa Chang Bo akan berperang melawan Chen Minran, Wu Yanyi harus berdiri dan memblokir Chang Bo, dan berkata dengan marah, "Berhenti, Chen Minran hanyalah pria biasa. Apakah terlalu banyak bagimu untuk bertarung melawan Chen Minran?" Petik 1. Chang Bo masih menjadi pria yang mematikan. Dia mengertakkan giginya dan berkata, "Selama wanita Lin Ming, dia akan mati. Kamu masih memilikinya." Petik 1. Kemudian Chang Bo juga melirik Mu Yu dan berkata kepada Wu Sunyi, "Kalian berdua juga wanita dari Lin Ming. Namun, Anda telah diambil oleh Yi Zansong. Saya tidak akan melakukan apa-apa kepada Anda. Jika tidak, Anda telah dikalahkan. Serius oleh saya seperti Chen Minran, keluar dari jalan." Petik 1. Pada titik ini, mata Chang Bo berkedip cahaya dingin, minuman dingin. Wu Sunyi tidak takut sama sekali. Dia berkata langsung, "Jika kamu ingin membunuh Chen Minran, bunuh aku dulu." Petik 1. Anda. Paman Chang mendongak ke atas dan ke bawah di Wu Sunyi dan mendengus dengan jijik, "Aku akan membunuhmu, itu hanya masalah satu telapak tangan. Jadi, singkirkan sekarang, atau bahkan jika Yi Zansong menyukaimu, aku akan membunuhmu." Petik 1. Wu merokok Yi di hati adalah ledakan tak berdaya. Awalnya dia mengira kecepatan promosinya merugikan, juga menakutkan terhadap lingkungan bawaan 3 tingkat, harus memiliki kekuatan. Tetapi tidak pernah berpikir, di hadapan musuh, dia masih rentan. Pada saat ini, dia benar-benar percaya apa yang dikatakan Lin Ming kepadanya sebelumnya. Dia mengatakan bahwa ada banyak orang kuat di Haizu. Bahkan jika dia memiliki kekuatan 3 tingkat terkejut, dia akan rentan jika dia bertemu mereka. Menghadapi musuh yang begitu kuat, meskipun Wu Sunyi masih tenang di permukaan, dia sudah sangat gugup di hatinya. Dia tahu bahwa kekuatan Lin Ming memiliki 2 lapisan kondensat. Bahkan jika Lin Ming muncul sekarang, dia tidak akan menjadi lawan dari orang tua itu. Melihat bahwa Wu Sunyi tidak takut sama sekali di permukaan, Chang Bo benar-benar marah. Sekarang dia bertarung dengan Chen Minran, itu baru permulaan. Selanjutnya, dia akan membunuh semua orang yang memiliki sedikit hubungan dengan Lin Ming. Dia tidak ingin membuang waktunya. Matanya tiba-tiba melintas. Dia berkata kepada Wu Sunyi, "Yah, karena kamu sedang mencari caramu sendiri untuk mati, jangan salahkan aku." Aku, kata mati akan mengekspor, wajahnya tiba-tiba berubah, dia merasa angin telapak tangan muncul. Angin palem juga aneh. Ada banyak saham dalam angin telapak tangan. Tampaknya banyak orang kuat bertepuk tangan padanya pada saat yang sama. Kenapa? Adakah sekelompok orang yang mempraktikkan seni bela diri? Di hati bukan dari Klepdeng untuk sementara waktu, Chang Bo juga tidak bisa hadir untuk sekali lagi ke Wu merokok Yi. Namun, meskipun ada sejumlah besar telapak tangan, mereka tidak lemah, tetapi dalam pendapat Chang Bo, telapak tangan ini masih tidak dapat memukulnya yang memiliki 5 tingkat kekuatan di lingkungan kondensat. Kemudian saya melihat bahwa sosoknya mengambang dan dia sudah melarikan diri dari banyak telapak tangan ini.
Ketika dia memperbaiki matanya, matanya melebar. Dia melihat seorang pria yang tampaknya sudah mati saat ini. Ini Lin Ming. Kenapa kamu? Kamu terbunuh oleh Yi Zansong. Dia bertanya tanpa sadar. Setelah melihat Chen Minran di tanah, Lin Ming menunjukkan niatnya untuk membunuhnya. Dingin cahaya di matanya berkedip. Dia meminta Chang Bo, Anda pindah wanita saya. Chang Bo menyeringai dingin, apa jika saya pindah? Aku di sini untuk membunuh wanita Anda. Chen Minran, itu hanya awal. Berikutnya, setiap orang yang memiliki hubungan sedikit dengan Anda akan mati. Karena kau tidak mati, pergi ke neraka pertama. Petik 1. Palem Chang Bo telah dibangkitkan. Dia akan bertepuk itu di Lin Ming. Dia juga langsung digunakan kekuatan dari 5 lapisan di bidang gas kondensat. Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Lin Ming mati dengan tangannya. Jika Anda ingin membunuh Lin Ming, Anda akan melewati dulu. Petik 1. Tapi saat berikutnya, flash bayangan telah muncul antara Lin Ming dan Chang Bo. Itu kamu. Tiba-tiba, Chang Bo tidak bisa membantu tetapi menjadi tertegun, dengan tampilan kebencian tak tertandingi dan tak berdaya dan ketakutan. Memang benar bahwa kemarin, karena Longmen Liontin Giok, ia bertengkar dengan Wu Lianzong, tapi ia kalah dan tidak mendapatkan Longmen Liontin Giok. Tapi kemudian ia memikirkan sesuatu, dengan tampilan pembunuh di wajahnya, melihat Wu Lianzong, ia berkata, saya tidak peduli tentang apa yang terjadi kemarin. Sekarang keluar dari jalan saya. Anda tidak mampu untuk menyinggung saya. Saya anggota dari keluarga awan dari keluarga pertapa. Petik 1. Wu Lianzong mengatakan dengan jijik, bagaimana dengan orang dari keluarga awan? Jika Anda berani untuk melawan Lin Ming, Anda dapat memiliki mencoba dan melihat apakah aku akan membunuhmu. Petik 1. Anda. Ini kata-kata tuangkan adalah untuk membiarkan Chang Bo tiba-tiba membeku. Setelah kalah Wu Lianzong kemarin, ia tahu bahwa meskipun Wu Lianzong sama dengan dia juga percaya bahwa Wu Lianzong benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Tapi dia tidak tahu Wu Lianzong, yang membuatnya merasa sedikit penasaran. Dia bertanya, siapa kamu? Kata Wu Lianzong sambil tersenyum, itu oke untuk memberitahu Anda. Aku lebih tua dari gerbang Hidden Dragon. Petik 1. Apa? Yin Longmen tua. Benar saja, Paman Chang tidak bisa membantu berseru, dan dia tidak bisa percaya. Anda adalah tersembunyi tua dari Longmen. Apa yang Anda lakukan di dunia sekuler di kehidupan berikutnya? Itu pertanyaan yang bagus, kata Wu setelah melihat Lin Ming. Ia melanjutkan, aku di sini untuk dia, sehingga Anda harus tahu sekarang bahwa aku tidak akan melihat Anda menyerangnya. Petik 1. Kau, setelah melihat Wu Lianzong untuk waktu yang lama, Chang Bo tak berdaya, dan ia akhirnya menyerah. Tapi dia melihat Lin Ming dengan tampilan pembunuh dan berkata, Nak, Anda beruntung untuk memiliki Yin Longmen tua hadir untuk Anda hari ini. Lain kali saya bertemu dengan Anda tidak akan. Lin Ming tiba-tiba terganggu dan berkata, aku berkata, tidak melakukannya waktu berikutnya. Hanya kali ini, jika Anda bisa membunuh saya, Anda memiliki kemampuan. Petik 1. Apa? Kuas untuk sementara waktu, kata-kata ekspor ini, segera semua mata semua jatuh pada tubuh Lin Ming. Lin Ming, kau gila. Apakah Anda ingin mati? Wu Yujia berkata-kata. Adapun Wu Sunyi dan Bai Muyu, mereka juga khawatir dan bingung. Bai Muyu sudah memiliki 9 kekuatan sutra, dan Wu Sunyi telah mencapai lantai 3 ranah bawaan. Tentu, mereka jelas dapat merasakan bahwa Chang Bo lebih kuat dan lebih kuat dari Lin Ming. Setelah Chang Bo benar-benar mulai untuk melawan Lin Ming pasti akan mati. Tiba-tiba, ia mendengar Lin Ming mengatakan ini. Untuk sesaat, Chang Bo tidak bisa membantu tetapi mulai bertanya-tanya. Bab 500. Memang, karena pertemuan sebelumnya dengan Lin Ming, Chang Bo telah berspekulasi bahwa Lin Ming harus menyembunyikan kekuatannya, dan menurutnya, kekuatan nyata Lin Ming harus memiliki 4 tingkat kondensat. Tentu saja,
dalam pandangannya, bahkan jika Lin Ming memiliki kekuatan 4 lapisan kondensat gas, itu tidak akan menimbulkan ancaman baginya. Tapi sekarang aku tiba-tiba melihat bahwa Lin Ming penuh dengan kepercayaan diri. Chang Bo tidak dapat membantu berpikir bahwa kekuatan bocah ini lebih dari 4 tingkat kondensat. Chang Bo juga berpikir kemungkinan ini sangat besar. Anda tahu, bahkan di keluarga tersembunyi dan gerbang naga tersembunyi, penatua gerbang naga tersembunyi adalah sama. Apalagi akan ada penatua gerbang naga tersembunyi di dunia sekuler. Namun, faktanya muncul di depan kita. Penatua gerbang Hidden Dragon benar-benar datang karena Lin Ming dan muncul di dunia sekuler. Jadi, bisa dibayangkan bahwa latar belakang identitas Lin Ming tidak sederhana. Pada pemikiran ini, Chang Bo secara alami memikirkan masalah lain, dan dia tidak bisa tidak mengatakan di dalam hatinya, bukankah kuasai bocah ini seorang penatua dari gerbang naga tersembunyi? Melihat perubahan wajah Chang Bo, Lin Ming bisa menebak apa yang dia pikirkan. Pada saat itu, dia memberikan ham yang dingin, menatap Chang Bo dengan menatap penghinaan besar dan berkata, "Kenapa, aku takut dengan kata-kataku? Terima kasih kepada Anda masih yang kuat dari 5 tingkat kekuatan di bidang gas kondensat. Terima kasih kepada Anda masih keluarga Cloud dari keluarga Hermit. Anda benar-benar memalukan keluarga pertapa, haha." Petik 1. Dengan itu, Lin Ming juga tampak sangat menghina dan memberi haha untuk Chang Bo. Untuk sesaat, wajah Chang Bo tampak indah, merah, hitam dan hijau. Dia tidak mengerti mengapa Lin Ming berani menantangnya seperti ini lagi dan lagi. Apakah karena dia memiliki penatua gerbang naga tersembunyi sebagai pendukungnya yang dia berani menjadi begitu berani dan tak kenal takut? Pada pemikiran kedua, Chang Bo berpikir itu mungkin. Berpikir tentang ini, ia juga mendengus dingin dan berkata, "Nak, Anda ingin memprovokasi saya dan biarkan aku melawan Anda, itu tidak berguna. Anda memiliki dukungan dari naga tersembunyi ini gerbang tua. Jika saya memerangi kamu sekarang, maka saya mencari kematian saya sendiri." Petik 1. Dengan itu, Chang Bo tampaknya tidak ingin berbicara dengan Lin Ming lagi, sehingga ia harus meninggalkan langsung. Tapi Lin Ming tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepadanya, "Anda salah paham saya. Ini penatua gerbang Hidden Dragon tidak ada hubungannya dengan saya. Dia hanya keluar untuk ikut campur dalam bisnis sendiri ketika ia terburu-buru." Petik 1. Apa, pikiran bisnis Anda sendiri? Untuk sesaat, semua orang memandang Lin Ming dengan takjub. Setelah pelatihan ganda dengan Wu Sunyi, Bai Muyu dan Zheng Yuting, kekuatannya tidak menerobos, tapi dia membuat kemajuan. Berikutnya, selama ada 2 perbaikan lebih ganda, kekuatannya bisa menerobos dari lapisan kedua lapisan ketiga. Nah, wajar jika ia mendapat tangan orang kuat lain, atau bahkan beberapa lagi, kekuatannya juga bisa mendapatkan terobosan. Lin Ming, pada saat ini, melihat bahwa Lin Ming masih berdiri diam, tampaknya ia tidak bisa membuat respon sama sekali. Bai Muyu tidak bisa membantu tetapi seru. Apa yang dia mau? Adapun Wu Yanyi, dia tidak benar-benar percaya bahwa Lin Ming benar-benar ingin mati. Tapi untuk sesaat, dia tidak bisa memahami apa yang diinginkan Lin Ming lakukan, dan dia tidak bisa membantu, jadi dia hanya bisa menonton. Bahkan, semua ini terjadi sangat cepat. Ketika pikiran orang melintas oleh, bang sudah terdengar. Kemudian mereka melihat bahwa telapak Chang Bo telah tegas memukul pada dada Lin Ming. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.